Ya tentu rasa syukur kepada Allah ya. Kita bersyukur setelah bergotong royong bersama-sama 3 tahun mendera ya. Saya kira itu sebuah prestasi sebagai sebuah bangsa ya atas kegotong royongan. COVID sudah kita lihat bersama dampaknya ya, artinya dampak dari sisi penanggulangan ya. Saya kira cukup baik dan diapresiasi oleh WHO dan berbagai negara perlu belajar dan belajar ke Indonesia. Namun harus disadari bahwa saat ini COVID belum selesai, bahwa pandemi masih berbahaya, bahkan pandemi masih mematikan, khususnya bagi saudara-saudara kita, rakyat kita yang sangat berisiko tinggi ya. Siapa itu ya? Saya kira saudara kita yang belum divaksin, teman-teman kita yang belum di booster, para lansia yang punya komorbid. Bahkan statistik disampaikan oleh Pak Menkes ya bahwa cukup ironis memang. Warga kita yang berada di rumah sakit saat ini 32% belum divaksin. Dan yang meninggal lebih dari 68% belum di booster. Artinya memang meskipun kondisi COVID saat ini sudah cukup baik, tetapi harus diingat COVID saat ini mengalami satu tren, mengalami satu metaversa, artinya mengalami perubahan-perubahan varian-varian baru bermunculan, sehingga ini kita harus waspada. Dan terbukti betul di Asia Tenggara, Asia Selatan, subvarian Omicron XBB ini juga menjadi salah satu yang kita waspadai, karena hampir mayoritas saat ini varian XBB yang mendominasi. Dan ini terbukti ya, kasusnya mulai menanjak naik, kemudian tiap hari masih ada puluhan yang meninggal dan masih banyak yang masuk rumah sakit. Namun ada berita positifnya, tanda petik ya. Meskipun kasusnya naik, memang tidak membebani rumah sakit. Juga kematian juga tidak terlalu banyak. Meskipun tidak terlalu banyak, masih puluhan yang meninggal. Saya kira kita harus waspada. Nah, saya kira meskipun kondisi sudah relatif baik, tetapi trennya sekarang ini lagi naik, ya tinggal bagaimana kita menyikapi bersama. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan dalam momen yang baik ini ya. Saya kira kita tidak boleh menganggap bahwa COVID itu sudah tidak ada. Apalagi menganggap bahwa COVID sudah tidak berbahaya. Salah. COVID masih beresiko, masih mematikan bagi rakyat kita, saudara kita, warga yang belum divaksin, belum dikasih booster, dan para lansia yang punya komorbid itu yang harus kita lindungi bersama-sama. Oke, kalau kemarin beberapa waktu lalu ya, sebulan 2 bulan yang lalu memang kondisinya stok kita terbatas ya. Tapi begitu saat ini sudah didatangkan 5 juta oleh pemerintah dari luar negeri, termasuk 2 hari yang lalu Presiden sudah disuntik booster hasil dari karya anak bangsa ya, Indovac dan Inavac. Ini menambah kekuatan kita, perbendaraan stok vaksin kita secara nasional, sehingga jangan khawatir lagi soal stok vaksin. Vaksin saya kira ada, sudah cukup banyak. Tinggal bagaimana kita menggelurakan, membawa anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita untuk dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dikasih vaksin booster begitu. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh para epidemiolog, ahli-ahli kesehatan, akademisi, termasuk pemerintah ya, prediksi kita nanti kemungkinan Januari ya. Januari itu akan menjadi momentum kita untuk melihat bagaimana sikap kita. Nah, yang penting rakyat sudah dikasih tahu jauh-jauh hari bahwa COVID masih ada, COVID masih mematikan, masih berisiko bagi orang yang berisiko. Caranya yaitu tadi, vaksinasi dan protokol kesehatan. Nah, kita akan lihat trennya sampai Januari seperti apa. Kalau ternyata Januari itu terus masih naik, kemudian ya saya kira potensi untuk dinaikkan levelnya, kenapa tidak. Tetapi memang ini harus kita sering ingatkan, kita sampaikan kepada masyarakat bahwa saat ini COVID masih berisiko, sehingga kita sebenarnya nggak ingin ada namanya pengetatan ini ya. Tapi kalau masyarakat dikasih tahu pemahaman bahwa COVID masih mematikan, konser-konser seperti beberapa waktu lalu masih luar biasa dan sangat menakutkan bahaya dari sisi kesehatan, itu harus kita hindarkan. Silakan beraktivitas ekonomi, silakan melakukan satu konser musik, tetapi juga harus menggunakan dari sisi kesehatan gitu loh. Ini masih perang, masa pandemi, meskipun
tren tingkat resiko dari COVID tidak seperti yang awal-awal dulu. Resikonya sudah mengalami penurunan, tetapi itu masih tetap mematikan. Untuk itu kita harus saling bergotong royong ya. Sebenarnya kasus di Indonesia dengan di luar hampir mirip ya, terutama soal vaksin. Kalau di soal protokol kesehatan kita media sosial terbuka lah, di mana negara sudah bebas gitu ya. Tetapi memang di luar negeri untuk antusias di vaksin termasuk bangsa Indonesia juga sama. Antusias bahwa COVID sudah tidak begitu berbahaya, tidak seperti dulu lagi. Ini yang menjadi beban psikologi. Sehingga apa? Sudah protokolnya kesehatan sudah longgar, antusias untuk di booster juga sangat rendah, bahkan males untuk menuju ke fasilitas kesehatan. Nah ini nggak boleh lagi. Untuk itu saya kira yang kita dorong kepada pemerintah, tidak hanya pusat ya, pusat hanya menyediakan vaksin, tapi yang menyuntikkan sampai ke masyarakat itu ya pemerintah daerah, ya para tokoh-tokoh masyarakat juga ikut bertanggung jawab membantu untuk menggerakkan kembali antusias rakyat untuk menuju fasilitas kesehatan. Kalau kita serahkan hanya pemerintah pusat nggak akan mungkin. Sehingga tokoh keagamaan, tokoh adat, pos-pos kesehatan, puskesmas, wali kota, bupati, ayo kita gerakkan kembali. Ada kegiatan, aktivitas, ya salah satu prasyarat booster loh gitu. Ada di situ ada kegiatan kerumunan, ada vaksin booster yang disiapkan. Itu salah satu strategi agar antusias rakyat itu kembali lagi.